Selamat siang Pak. Ya, kami dari Universitas Palangkaraya mahasiswa. Di sini kami datang dengan Bapak untuk wawancara untuk memenuhi tugas statistik kami. Ya, di sini perkenalkan Pak, saya Yu Afni Septitami dan rekan saya Esther dan kameramen saya Syifa Aulia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Ada pertanyaan pertama Pak. Menurut Bapak, apa pengertian statistik? Ya, statistik itu pengertiannya adalah statistik itu adalah data di mana data itu diperoleh dengan cara proses pengumpulan, kemudian pengolahan, penyajian dan sekaligus analisis ya, dan bagaimana juga cara menyebarluaskan data itu, termasuk sistem yang mengatur keterkaitan dengan kegiatan statistik itu. Dan juga Pak, bagaimana pengaplikasian statistik di BPS? Kalau pengaplikasiannya statistik di BPS ini sangat banyak ya, dari berbagai aspek ya. Yaitu sebelum melakukan pendataan itu harus kita tahu dulu metode apa yang digunakan. Jadi tidak sembarangan kita melakukan pendataan. Jadi metode statistiknya itu harus yang menggunakan apa? Harus ada standarisasinya, standarnya. Nah, saat pendataan itu juga ini perlu dilakukan evaluasi rutin. Dimana kalau BPS ini di dalam pengalaman pengumpulan datanya selalu kita pada saat pendataan itu ada sistem pengawasan dan sebagainya, sehingga nanti data yang dihasilkan itu akurat ya, dan kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengapa ilmu statistik diperlukan di BPS Pak? Ya, BPS ini kan suatu lembaga yang memang ditugaskan oleh negara untuk menyediakan data dasar statistik. Nah, terkait dengan ilmu statistik itu bagi BPS sangat diperlukan, karena setiap kita bergerak itu selalu dikaitkan dengan ilmu statistik. Dan di ruang subbagian mana ilmu statistik yang paling diterapkan Pak? Kalau di BPS ini SDM-nya ya, kedepannya itu adalah kita siapkan SDM yang memang yang sudah dibekali ilmu statistik terapan. Target tahun setelah BPS menelurkan diploma sarjana dan sebagainya itu dalam hal keilmuan statistik, sehingga kaitannya dengan BPS di lapangan itu sangat membantu sekali, karena mereka sudah siap bekerja dengan keilmuannya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa mendukung kegiatan statistikan BPS, misalnya masalah administrasi dari ilmu administrasi dan sebagainya, atau analisis dari sisi sarjana ekonomi dan sebagainya. Bapak sendiri mengapa Bapak sendiri tertarik bekerja di BPS? Ya, ini pertanyaan yang kenapa saya tertarik di BPS ya. BPS itu adalah bukan ilmu, data itu ilmu ya. Kalau seseorang itu menguasai data, itu sebenarnya dalam hal kita melakukan tindakan itu selalu dimulai dari perencanaan yang lebih matang dan contohnya kalau kita menguasai data suatu wilayah, tentunya kita kalau ingin membangun suatu wilayah itu kita sudah punya perencanaan yang matang. Di situ bisa dilihat indikator yang mana yang menjadi keunggulan dan mana yang menjadi titik kelemahannya. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan suatu wilayah itu. Nah, tentunya yang diperlukan data.
kalau dibandingkan lembaga-lembaga lain itu apa ya, di BPS ini lebih jujur padanya. Contohnya untuk hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan dan sebagainya, kenaikan pangkat dan sebagainya, itu kalau di BPS kita nggak perlu apa mengeluarkan uang dan sebagainya. Ya, sudah ada SDM yang ngurusi itu. Jadi kita fokus ke kerjaan. Ya. Dan itu yang kami senang. Apakah data yang dihasilkan oleh BPS tersendiri, Pak? banyak hal terkait dengan ekonomi, ada dari data-data tentang sosialnya, kemudian kesejahteraan dan sebagainya, banyak ya. Contohnya masalah BPS juga mengembangkan perhitungan PDRD. Kalau tahu setiap bulannya BPS juga menghasilkan data indeks harga konsumen yang dikenal dengan inflasi, deflasi yang gitu ya. Ada juga angka kemiskinan, ada istilah kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Nah, semua itu sangat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan maupun perencanaan pembangunan. Apa mungkin dari data-data itu kita bisa tahu kira-kira apa dari indikator apa yang harus kita intervensi, pemerintah intervensi supaya bisa meningkatkan pembangunan di situ. Karena setiap data-data yang dihasilkan oleh BPS itu ada indikator-indikator yang tentunya kita rencanakan pada saat kita dapat pendataan. Jadi BPS menurut undang-undang itu memang ditugaskan sebagai penyedia data, terutama untuk data statistik dasar. Karena jenis data itu ada 3, yaitu pertama statistik dasar, yang kedua adalah statistik data sektoral, dan ketiga adalah statistik data khusus. Kalau yang dasar ini adalah dari sisi pemanfaatannya itu bersifat dasar ya, umum, dan datanya biasanya bersifat makro, berskala nasional. Nah, itu yang sebagai tugas BPS menurut undang-undang yang melaksanakan itu adalah caranya kita melakukan sensus ekonomi, petani, kemudian sensus penduduk, ya, dan survei yang katanya bersifat makro, yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya apa untuk kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat. Kalau yang sektoral itu sebenarnya data itu penghasilnya bukan BPS, produsennya bukan BPS. Sektoral itu adalah data yang dihasilkan oleh lembaga instansi pemerintah, di mana pemanfaatan datanya itu biasanya digunakan untuk kepentingan lembaga itu, misalnya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi mereka punya data-data tentang stunting dan sebagainya. Nah, itu semuanya dikelola supaya standarisasi ini ada terjadi di situ waktu pengelolaan dan pengumpulan datanya, penyajian datanya harus ada, sehingga nanti menggunakan konsep-konsep yang baku, sudah umum, bisa standarnya internasional maupun nasional, sehingga data yang dikumpulkan, yang berhasil dikumpulkan itu bisa digunakan untuk pemerintah yang lain atau lembaga lain.
Jadi standarisasi data itu sudah harus mengikuti apa-apa yang sudah ditentukan oleh statistik. Dalam hal ini BPS sudah ada tentuannya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh rekan saya, Pak. Jadi Pak, kalau sampai ada data-data tadi yang dihasilkan itu bagaimana, Pak? Ya, prosesnya itu tentunya tahap contohnya untuk BPS ya. Dalam setiap melakukan sensus atau survei itu dimulai dari perencanaan, baik dalam hal kira-kira metode apa yang digunakan, apakah survei atau sensus gitu ya. Nah ini menjadi penting. Kalau sensus bagaimana, kalau survei bagaimana, dan kelemahan dan keunggulannya apa. Kemudian yang kedua juga dalam kegiatan perdana di sini terkait dengan latar belakang, kemudian masalah konsep definisinya, hal-hal penyusunan apa, kuesioner, kira-kira variabel apa yang akan kita teliti atau masukkan di sini sehingga bisa menjadi kebutuhan data dasar atau komunitas nasional ini. Itu dari sisi perencanaannya. Kemudian dari sisi pendataan kita melibatkan biasanya mitra statistik. Gak mungkin pendataan itu semua dilakukan oleh BPS atau organik BPS. Kita membutuhkan bantuan masyarakat dalam ini yang kita rekrut menjadi mitra statistik, itu yang kita bina, kita latih, kita pakai supaya konsep definisinya itu untuk mengumpulkan data itu harus sama, persepsinya harus sama masing-masing pribadi, sehingga data itu dari skala nasional dari masing-masing daerah itu sama konsepnya. Contohnya masalah penduduk, apa sih yang dikatakan penduduk? Itu konsepnya itu harus sama, harus jelas yang dikatakan. Kalau data penduduk, contohnya ini yang sederhana kayak penduduk, kayak sampean di sini pendatang apa? Oh, ini Dari sini ada yang datang. Iya, saya. Sudah berapa tahun? Mungkin hampir setahun sih. Pulang berapa tahun sekali? Yang ada libur gitu. Yang demikian itu makanya kan itu kira-kira kamu kalau dia pasti dikata, kalau misalnya saya suka di sini dikata di sini, kalau sampean dikata di mana, di sini atau di sana, itu harus jelas konsepnya. Nah itu hal-hal itu yang jadi apa yang perlu dilatih ya petugas itu supaya nanti pada saat pendataan di lapangan tidak berdasarkan persepsi masing-masing, sudah ada ya konsepnya ya. Sehingga data yang dikumpulkan itu sudah benar pengelompokannya dan analisanya dan sebagainya. Ini dan juga di dalam proses di lapangan itu ada yang mendata, ada juga yang sebagai petugas sebagai khusus pengawas, dan juga di samping itu proses pengolahan dan sebagainya diolah dari ini terus kita ada diperiksa, sebelum diperiksa kita edit, kemudian ini masuk proses pengolahan. Nah itu harus pengawasannya itu berjenjang sehingga nanti data yang dihasilkan itu valid, akurat, dan berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sudah sesuai dengan konsep definisi yang sudah kita lakukan. Dan berikut juga proses pengolahan, kemudian kita lakukan analisis, dan baru kita berikan aplikasi dan sebagainya, baik dalam bentuk rilis web dan sebagainya.
Jadi semangatnya untuk BPS ini dalam apa, menyebarluaskan hasil pendataan data-data itu kita dengan sistem apa, tanpa tarif nol. Nggak bisa, makanya sekarang perkembangannya kita sampai mencari data nggak perlu harus datang ke sini, sudah cukup melalui web dan sebagainya. Dan juga BPS juga memantau juga kira-kira apa sih kebutuhan konsumen data yang berumumnya itu yang menjadi kita inventarisasi sehingga datanya bisa. Kemudian, bagaimana BPS menentukan ukuran sampel yang cukup untuk survei yang tertentu agar hasilnya dapat dianggap representatif? Ya, jadi itu caranya. Kalau sensus itu biasanya pendataannya adalah semua indikator, sehingga semua indikator yang ada di populasi itu kita data semua. Populasi ya sebenarnya itu yang dikatakan sensus. Kalau sampel ini cara pendataannya itu secara sampel, tapi harus bisa menggambarkan populasi, karakteristik populasi. Nah ini ada metodenya, ada ilmu statistiknya. Jadi bagaimana misalnya kita untuk memperkirakan survei untuk ketentuan level provinsi atau level nasional, itu mungkin kita membutuhkan sampel yang tidak begitu besar. Beda juga dengan kalau misalnya survei itu untuk menggambarkan level kabupaten di bawahnya, itu sampel yang lebih besar dibanding dengan provinsi. Jadi semakin kecil amatan kita, ini membutuhkan sampel yang lebih besar, sehingga nanti keterwakilan itu bisa menggambarkan karakteristik suatu populasi. Jadi kayak ilmu statistik ini menarik, tapi kalau masih di mahasiswa dan sebagainya mendengar statistik itu sebuah pusing juga ya. Iya, makanya yang dalam terkait dengan ini dan BPS itu bagaimana kita menyederhanakan statistik itu supaya bisa diterima oleh masyarakat secara awam dan sebagainya. Bukan trik dan cara menyajikan yang lebih menarik sehingga orang menjadi lebih suka. Sangat apa ya, kalau kita mengikuti suatu data itu memang pusing dan sebagainya, tapi menarik bagi yang malah nanti contohnya data tentang inflasi. Tapi kalau ini dikaitkan dengan apa, ekonomi, inflasi ini apa kalau menjadi terjadi inflasi yang tinggi, itu apa yang menyebabkan terjadinya inflasi itu perlu analisa, perlu kajian penyebabnya. Kalau di ilmu statistik ya tinggi itu karena permintaannya banyak, atau mungkin penawaran barang stoknya berkurang atau sedikit, sehingga harga naik, naik karena salah satu apa naik. Ini juga ada masih bisa mungkin biaya produksi naik, mahal. Itu menjadi faktor samping juga dengan cuaca yang berupa ekstrim dan sebagainya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap produksi. Itu menjadi analisa lebih lanjut sehingga kita memahami apa yang sehingga ini makanya indikator permasalahan ini sangat diperlukan oleh pemerintah
untuk bisa kira-kira apa yang bisa kita perbuat kalau kita bekerja tanpa data ya mahal. Data itu mahal, jadi membangun tanpa data. Lalu Pak, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan dalam pengumpulan data di lapangan? Ya, ini BPS ini sudah membangun sistem artinya tadi yang sudah saya sebutkan dari pendataan pengumpulan data di lapangan ini kan kita melibatkan mitra. Tentunya mitra ini ada yang baik, ada yang tidak baik, atau mungkin SDM yang baik ya, sehingga juga berpengaruh juga terhadap data yang dia simpan. Nah ini makanya diperlukan pengawasan. Makanya kalau sistem BPS itu biasanya ada 3 pendata, ada 1 pengawas. Pengawas itu semua ya bagi semuanya dan juga mendampingi petugas terutama di dalam pendataan atau mungkin mereklamasi pengalaman sehingga canggung di dalam menggali data, cara menggali data, cara berwawancara yang baik dan sebagainya itu juga akan berpengaruh terhadap data yang kita simpan. Kalau misalnya petugas itu kurang ekspor cara berwawancara sehingga data itu bisa dihasilkan. Kadang-kadang juga kesalahan itu tidak hanya terletak pada petugas, tapi juga bisa juga terletak dari responden itu. Responden kurang jujur, jawab adanya seenaknya gitu kan, atau mungkin petugasnya wawancara kurang detail menggali data sehingga ada hal-hal data yang harusnya terungkap ini tidak bisa keluar karena kurang teliti ya. Nah itu perlu ada pendampingan namanya pengawas. Regulatornya juga ada yang namanya supervisi. Jadi berlapis sehingga kenapa begitu? Ya harapannya BPS itu maunya data yang dihasilkan ini benar-benar berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ujung-ujungnya BPS juga yang menanggung permasalahan itu. Kalau misalnya dikejar dan sebagainya ada tanya besar terhadap kualitas data yang disebut BPS. Saya kan yang merugikan BPS itu yang kita sebagai insan BPS akan ya BPS ini ke depan sudah membenahi diri dengan memanfaatkan juga teknologi yang berkembang teknologi pendataan BPS ini sekarang paperless dari mau beralih ke paperless sudah dilaksanakan. Kemarin sensus pertanian juga begitu sudah paperless HP itu artinya itu akan memangkas tahapan ini proses pengolahan ya dari pendataan ke pengolahan. Kalau paperless kan tugas mengisi di kertas kemudian jarak, kemudian diperiksa oleh pengawas, kemudian dilakukan entry dari input. Kalau paperless ini sudah langsung diolah oleh petugas itu sendiri, jadi hasilnya cepat. Kalau di BPS ini Pak, apa jenis analisis statistik yang paling umum dilakukan dalam menginterpretasi data survei mereka? Jenis alat analisis statistik yang paling umum dilakukan di sini Pak?
kita analisis yang kita ini menyiapkan data yang artinya analisis yang kita mendeskripsikan ya, data-data itu yang sudah kita hasilkan. Kalau analisis itu lebih kepada penelitian untuk ini ya, untuk misalnya mahasiswa atau apa yang data ini kira-kira apa lagi gitu. Itu kalau BPS lebih kepada deskripsi ya, deskripsinya apa sehingga kayak konsumen data itu memahami, lebih mudah memahami data ini kan lebih dideskripsikan melalui kata-kata. Makanya BPS itu namanya data. Kalau dulu ya BPS selalu menampilkan data-data yang berupa tabulasi tanpa ada deskripsinya. Sekarang sudah kita ini kan dengan sederhana, dengan bahasa yang sederhana, sehingga kayak konsumen data itu akan lebih mudah mengerti, baik oleh masyarakat awam dan sebagainya. Lalu Pak, bagaimana cara Anda menjelaskan statistik pada orang yang tidak memiliki latar belakang statistik? Ya kalau orang-orang awamnya itu makanya kita merubah cara. Kalau dulu BPS seperti menunjukkan data itu dalam bentuk tabel-tabel, itu membosankan. Konsumen data juga bosan ya. Melihat data bentuk tabel tanpa bisa kita mengartikan data itu. Sekarang ini kita lebih ke ilmu bagaimana membunyikan data itu supaya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kalau mungkin mahasiswa melihat tabel gitu sudah ada keilmuan teorinya, terus melihat tabel dan bisa mengkait-kaitkan data itu. Tinggal kita masuk kira-kira data yang dihasilkan ini mana konsepnya, itu perlu. Dan makanya contohnya saja jumlah penduduk yang ada di Dukcapil dengan jumlah penduduk yang ada di BPS beda. Kenapa? Konsepnya beda. Yang mereka pakai itu adalah konsep yang de jure, penduduk yang tercatat di wilayah ini ya secara administrasi tercatat. Tapi kalau data BPS yang tercatat tapi dia tidak tinggal di wilayah itu dikeluarkan. Konsep penduduk itu 1 tahun masanya. Kalau dia diam berturut-turut 1 tahun atau lebih, walaupun dia tidak niatan untuk pindah, paling kaya tetap dia hitung sebagai penduduk. Atau penduduk yang kurang dari 1 tahun tapi niatnya pindah di Palangkaraya tidak dikatakan. Sedangkan yang penduduk yang hanya datang ke Palangkaraya seminggu sekali ini tidak dicatat di Palangkaraya, tetapi itu tentunya berbeda dengan yang ada di Dukcapil. Sehingga data ini kenapa ya data BPS dengan data UMF berbeda? Nah, itu karena nggak memahami konsep yang dipakai. Kenapa BPS menggunakan konsep itu? Namanya penduduk itu adalah sebagai indikator untuk pembangunan suatu wilayah itu. Ya namanya begitu kan berarti kan kita harus pilihkan penduduk mana yang benar mempengaruhi pembangunan, proses pembangunan di suatu wilayah itu harus kita.
variabel penduduk. Lalu Pak, bagaimana cara Anda memastikan data yang Anda olah itu akurat dan valid? Ya, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam proses pengumpulan data itu kan bertahap ya, ada pengawasnya, ada tahap gitu. Dan untuk mengetahui kualitas data ini, biasanya BPS itu ada namanya survei penjaminan kualitas. Contohnya yang kemarin sensus pertanian, kita itu bagaimana kita memastikan bahwa data sensus pertanian ini kualitasnya sudah bagus, bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kita lakukan namanya penjaminan kualitas. Ini penting. Jadi dari hasil data yang dikumpulkan oleh petugas, kita konfirmasi, kita ambil sampel. Apakah mereka yang data ini sudah benar dengan apa yang kita mau. Itu ada yang pas, ada yang sudah benar. Nah itu kira-kira berapa persen gitu yang sudah benar dan yang salah berapa. Nah di sini tingkat kesalahannya, errornya 5%, artinya 95% bahwa data sensus pertanian itu dikatakan sudah terjamin benar. Itu selalu dilakukan oleh BPS. Post enumeration survey namanya. Jadi setiap akhir survei atau sensus kita lakukan survei untuk mengetahui kualitas data itu. Sehingga kalau misalnya ada tanggapan yang sifatnya meragukan terhadap kualitas data BPS, kita sudah punya ukurannya. Sejauh mana data kita ini sudah bisa dapat dipercaya. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak.